Agbogbloshie, daerah terkutuk tempat pembuangan sampah elektronik terbesar di dunia. Dikenal sebagai salah satu tempat paling tercemar di dunia, ribuan orang menggantungkan hidupnya dari kepingan-kepingan barang rongsok. Inilah Agbogbloshie, sebuah wilayah yang begitu kumuh dan tercemar, tempat pembuangan limbah elektronik terbesar di dunia. Agbogbloshie merupakan sebuah lahan di negara Ghana yang menjadi tempat pembuangan jutaan ton sampah elektronik dari berbagai negara di dunia. Lokasinya berada di dekat perkampungan kumuh yang disebut Old Fadama, yang menjadi rumah bagi sekitar 150.000 warga Ghana yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Daerah ini juga merupakan rumah bagi perampok bersenjata, pelacur, pengedar narkoba, dan pelaku pasar gelap. Karena kondisi kehidupan yang keras, orang luar menjuluki daerah ini sebagai Sodom and Gomorrah, yang berarti tempat yang terkutuk. Selama bertahun-tahun, Agbogbloshie telah menjadi ladang rejeki bagi ribuan orang yang mengumpulkan barang berharga dari tumpukan rongsokan. Namun bak pisau bermata dua, kehadiran jutaan barang ini juga berdampak buruk pada lingkungan di sekitar, yang menjadikan Agbogbloshie dinobatkan sebagai salah satu tempat paling tercemar di dunia. Kisah di Agbogbloshie bermula pada akhir tahun 1990-an, di mana sumber listrik baru yang tersedia di bendungan Akosombo menyebabkan peningkatan permintaan masyarakat akan konsumsi peralatan listrik dan elektronik. Listrik dari bendungan Akosombo meningkatkan permintaan televisi dan komputer bekas yang berfungsi, yang diimpor dari barat oleh sektor teknologi Afrika. Warga Ghana menyambut baik sumbangan ini, karena harga komputer ini hanya 1/10 harga komputer baru. Namun menurut survei Action Network, bahwa sebanyak 75% barang elektronik bekas yang dikirim ke Afrika tidak dapat digunakan kembali dan berakhir di tempat pembuangan sampah. Awal tahun 2000-an, kapal pertama tiba yang membawa komputer tua, kamera, pesawat televisi, dan berbagai sampah elektronik lainnya. Sampah-sampah ini berasal dari Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Negara-negara maju melihat Ghana sebagai tempat pembuangan sisa-sisa digital mereka, karena mengirim limbah elektronik yang belum diolah dalam jumlah besar ke negara berkembang lebih murah daripada benar-benar mendaur ulangnya. Kegiatan ini sebenarnya ilegal berdasarkan peraturan atau konvensi Basel. Namun negara-negara kaya menggunakan celah hukum dengan mengklasifikasikan sampah elektronik sebagai sumbangan untuk menjembatani kesenjangan digital antara negara maju dan berkembang, serta berdalih barang elektronik ini dapat digunakan kembali dan diperbaiki. Seiring berjalannya waktu, Agbogbloshie terus menjadi kantong sampah barang-barang elektronik bekas dari berbagai negara. Keadaan ini dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk menghasilkan pundi-pundi rejeki. Setidaknya ada sekitar 10.000 orang pekerja mengarungi barang bekas yang ada. Saat memasuki Agbogbloshie, kita akan disuguhkan sebuah pemandangan yang membuat mata tak nyaman. Diselimuti polusi asap hitam pekat dengan kepingan-kepingan sampah di setiap jengkal areanya. Ini adalah salah satu tempat paling kumuh di dunia. Tak hanya kumuh,
Agbogbloshie juga semakin tercemar akibat aktivitas warga yang membakar kabel dan aneka sampah elektronik. Pembakaran bertujuan untuk memisahkan kawat logam dari plastik yang membungkusnya. Para pekerja, baik anak-anak maupun orang dewasa, menjual sisa-sisa logam tersebut untuk mencari nafkah. Memilah barang elektronik bekas merupakan mata pencaharian banyak orang di wilayah Agbogbloshie. Namun limbah elektronik beracun menimbulkan resiko kesehatan yang serius. Pembuangan dan pengolahan limbah elektronik di Agbogbloshie terus mencemari udara, tanah, dan air di seluruh wilayah secara luas. Limbah yang ada memicu kanker dan merusak sistem kekebalan tubuh para penghuni wilayah tersebut. Pada tahun-tahun setelah limbah elektronik pertama kali muncul, Laguna Corle yang terletak di dalam Agbogbloshie menjadi salah satu perairan paling tercemar di planet ini, dengan kadar racun 100 kali lipat dari jumlah normal. Di balik lingkungannya yang terlihat sangat kumuh dan menyedihkan, ternyata terselip sebuah fakta lain yang begitu mencengangkan mengenai Agbogbloshie. Tempat ini menjelma menjadi basis para penjahat terorganisir yang meretas data rahasia pemerintah. Beberapa orang dengan keahlian di atas rata-rata berhasil memulihkan data-data penting yang terkandung di dalam komputer rusak ini. Ketika limbah elektronik dikirim dari Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya ke Ghana, data tersebut terkadang tidak ditimpa atau dihapus dengan benar, dan meskipun demikian, ada bagian data yang tidak dihapus yang disebut bad sector, yang tidak dapat dijangkau oleh transistor komputer dan tidak dapat ditimpa pada komputer tertentu. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak dapat sepenuhnya menghapus setiap file yang masuk ke IDAM, dan celah inilah yang dimanfaatkan mereka. Agbogbloshie dipenuhi dengan ratusan penjahat terorganisir yang memulihkan gigabyte informasi dari komputer pribadi orang Amerika. Mereka dapat menemukan informasi kartu kredit, data keuangan pribadi, dan memorabilia pribadi. Pemerintah Amerika bahkan membuang barang elektronik lama mereka di Agbogbloshie. Banyak di antaranya berisi dokumen rahasia pemerintah. Kondisi yang semakin buruk dan terjadi pencemaran yang berlarut-larut. Pemerintah Ghana akhirnya merencanakan untuk menghancurkan dan meratakan tempat ini, serta mengakhiri semua aktivitas ribuan pemulung yang selama ini berlangsung. Singkatnya, Agbogbloshie merupakan potret sisi lain dunia yang mungkin tak banyak kita ketahui sebelumnya. Apa yang berlangsung di atasnya merupakan konsekuensi yang mungkin tidak dapat dihindari. Selain keracunan, kanker, dan masalah kesehatan lainnya, data-data penting yang tersimpan pada media elektronik ini juga rentan menjadi sebuah ancaman yang disalahgunakan. Namun ini adalah sebuah resiko yang harus diterima ketika negara-negara kaya memperlakukan rumah orang lain sebagai tempat sampah mereka.